Pondok Tangkir itu memang satu pondok yang saya meyakini banyak keberkahannya, satu. Kemudian di samping banyak keberkahannya, masyayikh-masyayikhnya itu cara menyikapi sesuatu hal itu tidak frontal. Artinya seperti saya ke Jepang dan mondok itu justru seakan-akan tidak ditanggapi, tapi justru itulah jawabannya adalah wong iku nek kurang riyadoh dunyane ora mapan, angel dan lain sebagainya. Ternyata ketika itu perintah Mbah Yai adalah riyadoh. Saya disuruh ngerawat. Ataiduka ya khaliqi bakiyan wa jam'ul asa kulla khidin yazid faqad kulta fil ailat ta'wanatut wa in ta'fu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh santri-santri Tangkir, khususnya santri yang ngurusi media. Kami mondok di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Tangkir mulai awal 9495. Jadi ketika itu sebenarnya nggak ada cita-cita mondok sih. Cuma yang mendorong mondok itu beberapa orang. Di antaranya yaitu Pak Guru SMP saya. Seingat saya namanya Mas Andi, Pak Andi. Entah sampai hari ini belum ketemu juga. Juga ingin bertemu sebenarnya. Beliau ada di mana saya sampai hari ini nggak tahu. Jadi ketika itu perpisahan kelas 3 SMP Negeri 1 Mbalen, karena Pak Andi ini mungkin tahu track record saya dan memahami saya. Ketika itu saya sudah daftar di STM Bojonegoro. Cuma sama Pak Andi, kamu itu nggak cocok sekolah STM. Cocoknya itu mondok. Nilai kamu itu yang paling tinggi itu agama semua. Akhirnya dari situ saya mencari informasi pondok pesantren. Kebetulan Kiai Mayangkawis, Kiai Ahmad Sotik, alumni Pondok Tangkir juga. Kemudian ada juga orang yang mondok di sana, masih mondok di sana, namanya Kang Ridwan ketika itu. Malam hari saya di Madrasah Diniyah Nurawi, ketemu sama Kang Ridwan ketika itu pas liburan Mulut. Jadi kapan Kang berangkat? Besok. Ya akhirnya saya mondok pertama dan yang terakhir ya di Pondok Tangkir itu. Jadi nggak pernah mondok ke yang lain. Nah, tapi kalau ngaji banyak, ngaji rutinal ke sana banyak. Cuma mondoknya hanya di Pondok Tangkir. Nah, malam hari akhirnya saya matur langsung sama ibu saya, matur sama Yung, aku ape mondok, lah kapan le? Benjing. Lah kok dadak urung duwe sangu, wis gak sah sangoni gak apa-apa. Akhirnya ketika itu seingat saya mondok pertama itu disangoni uang 7.000 sama beras 10 kilo. Tahun 94, 7.000 cara saiki. Akhirnya berangkat juga mondok sampai wesel saya 9495 itu 21.000. Pembayaran makan baru 2.500. Kemudian SPP entah berapa nggak tahu. Tapi alhamdulillah sebelum mondok sambil sekolah di SMP itu saya ngaji di Madrasah Al-Khairiyah dan Diniyah Nurawi. Kalau siangnya di pagi di SMP, sore di Al-Khairiyah Mbalen, itu sudah ngaji jurumiyah. Sudah 2 tahun ngaji jurumiyah tapi nggak paham-paham. Kemudian ngaji juga di malam harinya di Madrasah Diniyah Mayangkawis ini Nurawi. Sehingga ketika mondok kaget karena di sana itu ada sistem sorogan. Lah, yang inilah yang menjadikan saya begitu paham tentang jurumiyah. Akhirnya kebetulan saat itu Gus Wahid Muharram, putranipun Al-Maghfurlah Yai Mahmud Salim, itu golek konco sorogan jurumiyah. Akhirnya saya ngaji sama beliau Mbah Yai Mahmud Salim itu habis zuhur tiap hari selama 1 tahun dampingi Gus Wahid Muharram. Alhamdulillah kelas Diniyah Ula, kelas Sani itu dapat beasiswa
2 tahun dapat beasiswa, nggak bayar pondok, nggak bayar madrasah Miftahul Huda ketika itu karena nilai terbanyak dari satu tingkatan, di tingkatan diniyah nilai terbanyak. Kemudian mengalami satu futur, satu kegelisahan itu ketika alfiyah. Dan saya bersyukur banget karena punya guru wali kelas alfiyah ketika saya itu namanya Pak Nawawi, yang sekarang menikah di Rengel. Karena pada saat alfiyah inilah ujian datang. Sehingga pada saat sanawiyah ini saya nggak dapat beasiswa karena terpecah. Pada saat liburan Syakban, itu Dinas Sosial Bojonegoro saat itu karena masih Orde Baru mendata anak-anak yang difabel, anak-anak yang cacat, termasuk saya dipuruki Pak Lurah. Ketika itu almarhum Pak Kasnari dipuruki Pak Lurah, diantar oleh Dinas Sosial Bojonegoro, mengantar Dinas Sosial Bojonegoro bahwa ada pelatihan untuk disabel. Jadi pamong-pamong ketika itu, lah yo kok cacat kok gak dikai penggawean kok piye. Wis to diikuti. Akhirnya saya ikut pelatihan itu 3 bulan. Tapi alhamdulillah masih bawa alfiyah, masih sempat dan akhirnya tertinggal juga. Sehingga karena pergaulan alfiyah ini sempat grogi. Akhirnya matur sama ibu, pokoknya aku pingin boyong, pingin pindah atau pingin boyong karena wis iso jahit, pingin nyambut gawe. Kata ibu satu, wong mangan itu ibaratnya aja sampai nyecek. Ketika melakukan satu hal itu harus selesai. Lah maksudnya nek awakmu mondok ning Tanggir ya kudu lulus, iku jalukan. Tapi aku ora pengin dadi kiai to, Yung. Lho sing pengin dadekno kiai kuwi sapa? Pokoke kowe lulus. Ketika itu seperti itu. Lah ujian di keluarga ketika di pelatihan ini, dinas sosial ini, saya menjadi siswa terbaik dan mau dikirim ke Jepang. Di Jepang bukan untuk sekolah tapi untuk kerja karena saat Orde Baru pemerintah Pak Harto itu bisa menempatkan orang-orang difabel untuk kerja di beberapa negara, termasuk Jepang, Korea, Jerman, banyak anak-anak yang cacat dikirim ke sana, tapi sebelumnya dilatih. Dan saya menjadi siswa terbaik ketika itu. Lah karena gundah iki mondok apa ning Jepang. Bisa dibayangkan loh, Jepang itu gajinya saat itu wah, anake wong ra duwe, anake wong melarat oleh tawaran gaji Jepang. Ketika itu akhirnya wis sowan ngene Mbah Yai Nawir. Ketika itu saya sowan ke almarhum almafurlah Mbah Yai Munawir Musleh. Saran beliau ketika itu tidak ditanggapi sama sekali. Di Mbah Yai saya itu menjadi siswa terbaik pelatihan di dinas sosial dan dapat rekomendasi untuk kerja di Jepang. Mbah Yai tidak menanggapi itu tapi memberi ijazah. Seingat saya ketika itu ijazahnya adalah ngerawat. Cung nek pingin umur barokah, urip makmur, ngelakonono ngerawat. Jadi Mbah Yai ketika itu tidak melarang, tidak mengiyakan, bahkan seakan-akan tidak menanggapi, tapi engke ijazah. Sampai rumah ditangleti bapak, piye ha? Anu Pak, mboten dijawab oleh Mbah Yai tapi diparingi ijazah kengken ngerawat. Akhirnya keluarga rundingan, wis gak usah ning Jepang. Aku luwih percaya kiai karo pemerintah. Ketika itu jawaban bapak seperti itu, mantep. Pokoknya apa ae kowe ngandel kiai tinimbang pemerintah. Pemerintah ngongkon kowe ning Jepang. Ketika itu tahun 97 98. Nah, ternyata benar saya tetap mondok di Tanggir dan 97 98 terjadilah yang namanya reformasi. Dan anak-anak difabel yang ada di luar negeri semua dipulangkan. Karena sapa toh gawe buruh kok cacat kan ya kurang cekat-ceket juga. Dan itu memang saking kuatnya Orde Baru ketika itu. Akhirnya pulang semua dan itu barokahnya. Pokoknya menurut kiai itu insya Allah kepenak. Lah, yang saya rasakan adalah pendidikan di Pondok Tanggir itu tidak sekedar pengajaran, tapi ada pendidikan, pengajaran dan pendidikan. Cara di sono ada yang namanya pak-pakan. Pak-pakan itu yo bocah yang ngurusi beling yo diseneni. Dan itu saya terapkan di pondok saya dengan kemuadiban. Jadi bocah cilik pokoknya duwe pak sing bener. Nah, akhirnya ketika itu yang ngopeni saya banyak ya. Cuma yang nyorok Imriti, nyorok Alfia itu justru hanya Cirebon, Suropati. Itu namanya Kang Muhaimin. Sampai sekarang baik.
Artinya yo nek ora bener diseneni. Yaitu pengajaran. Tidak sekedar pengajaran tapi di situ ada pendidikan. Saya ditempeleng Ustadz pondok itu 2. Yang satu Pak Maktuf. Perkara ngrameni wayah mbah apa niku jadi dikampleng. Tapi anehnya itulah pondok salaf. Dikampleng itu tidak menjadikan dendam tapi justru ini orang yang perhatian terhadap kita. Sing kedua Pak Naim, ngerti Pak Naim ya. Iku tahu ngampleng aku biyen perkara aku mayoran. Mayoran terus sering keluar sama Gus Ibnu ketika itu. Itu dikampleng sama Pak Naim dan sampai hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kowe nek ra kuat rasah konconan Gus, kadang roh eleke ketularan dableke tapi gak ketularan alim lan apike. Gak ketularan keturunane. Akhirnya saat itu saya sering mayoran. Jadi mayoran dikewampleng. Mondok iki pengin tirakat apa mewah-mewah. Ini yang saya maksud dengan pengajaran. Yang ketiga itu ditempeleng tapi aku ales. Pak Malik pernah mau menempeleng. Lah, itu bukti bahwa murabbir ruh itu sampai seperti itu. Jadi ghirah ngulang itu betul-betul ada. Nah, itu yang mungkin di pendidikan di luar sana, di pendidikan umum itu mungkin sekarang mulai hilang. Nempeleng bocah itu masalah. Padahal nempeleng itu mestinya suatu pendidikan yang di situ ada murabbir ruh betul. Mendidik satu jiwa yang betul-betul takziman wa ikroman nenggone syekh utawa ustaz. Akhirnya tahun 2002 saya mutakharij alhamdulillah. Mutakharij madrasah Miftahul Huda tahun 2002. Ketika mutakharij, ketika itu alhamdulillah tesnya adalah Juman, Al-Qur'an dan Tahrir. Juara umum 3 saya. Sampai bapak saya itu muring-muring. Mestinya kamu itu juara 1, nek maca puenak dhewe kok juara 3. Karena memang bapak gak ngerti terkib ngono. Ya tetap pinter sing nomor 1, sing nomor 2. Nah. Akhirnya ketika itu karena keadaan ekonomi orang tua, kita ingin langsung bantu orang tua. Karena janji kita ke orang tua adalah sampai lulus. Kalau dulu kan belum ada wajib khidmah. Jadi boleh alumni langsung boyong boleh. Ketika itu sowan di dalam lor boleh. Enggak apa-apa bantu wong tua. Tapi ketika sowan teng Abuya Hasan Tuba Muhammad Asrafuddin, beliau tidak mengizinkan. Apa gak duwe duit tonggo mondok, mangan ning dalem ngono. Nang kerisuk karo sore mangan ning pawon. Wah. Piye? Terus akhirnya bapak enggak berani, bapak pulang sendiri. Akhirnya wis tak peseno becak, kitab wis tak undung-undung apa tak tumpakno becak mlebu kamar neh. Perkara Buya mboten rido. Akhirnya saat itu kemudian Gus Hasim Probolinggo itu datang, Syawal saya datang pertama, saya suruh nemeni. Akhirnya dari situ saya dipaksa untuk menghafalkan Quran. Saya sowan itu sampai 3 kali. Janganlah Buya kula mboten pengen ngapal Quran. Ngene lho, Jong. Pokoke wong nek gelem ngrumat dawuh Allah ngapal Quran, nek kowe hafal Quran, aja mikir wis ora usah mikir penggawean. Awakmu sing mbok pikir penggawean terus. Usah mikir, sampeyan pinter dhewe, alim dhewe masalah maisa. Akhirnya ya wis lah nuruti guru ketika itu sampai 2002 mutakharij, kemudian boyong 2005 saya dipanggil untuk pulang sama pamong-pamong di sama yang kawis ketika itu untuk ngaji di masjid. Mulai Mbah Mudin, Pak Wo ketika itu sowan dengan Mbah Nawir tidak dibolehkan boyong. Nek ngulang ngaji oleh, tapi nek boyong gak oleh. Tengene Buya mboten angsal. Wah, akhirnya 2 tahun saya bojak kalau Kemis pulang, Jumat ngisi di masjid sini, Sabtu balik di pondok malam Ahad. Akhirnya 2005 itulah sering bajak itu ketemu majelis di Gus Bahauddin Nur Salim itu di Mbalen ketika itu. Jadi dari rumah bawa tas barangsel, bawa tafsir Jalalain sekalian ngaji sampai pondok malam. Gitu terus sampai 2007 alhamdulillah 2007 akhirnya pulang di rumah. Kalau kesan saya Pondok Tangkir itu memang satu pondok yang saya meyakini banyak keberkahannya satu. Kemudian di samping banyak keberkahannya masyayikh-masyayikhnya itu cara menyikapi sesuatu hal itu tidak frontal.
Artinya seperti saya ke Jepang dan mondok itu justru seakan-akan tidak ditanggapi, tapi justru itulah jawabannya adalah wong iku nek kurang riyadhah dunyane ora mapan, angel dan lain sebagainya. Ternyata ketika itu perintah Mbah Yai adalah riyadhah. Saya disuruh ngerawat. Alhamdulillah ngerawat 3 tahun dan di rumah yo kadang-kadang nek kangen yo ngerawat setahun, kadang-kadang nek kangen, nek gak yo mangan sego beras neh. Dan itu sedikit cerita tentang Pondok Tangger. Bahkan love story saya juga di Tangger ya. Saya dapat jodoh di Tangger karena kebetulan saya koordinator keamanan, semboyane koordinator keamanan ini pokoknya gung boyong santri putri ora boyong. Alhamdulillah istri saya juga alumni Alabidah Pondok Pesantren Tangger juga. Jadi runtang-runtung ke sana. Sampai hari ini alhamdulillah, jadi kalau kangen masa lalu ya kita bareng ke sana sudah mengobati. Itu cukup, Mas. Ya, cukup, terima kasih. Semoga ada barokah manfaatnya. Sedikit tentang perjalanan saya mengenal di Pondok Tangger sampai Mutakharij dan boyong. Kalau saya mengatakan tidak boyong, saya nggak pernah merasa boyong dari Tangger. Saya ingin istiqomah di rumah gitu ya. Jadi Masil Tutoliban, saya selamanya santri Tangger dan saya tidak akan pernah boyong dari Tangger. Saya hanya ingin istiqomah di rumah. Kalau kangen ya suatu saat ke sana masih ngaji rutinan, hasta, rutinan Selasa Kliwon dan lain sebagainya. Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.